Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lautan kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansar menjadi saksi atas kepergian lelaki surga ini. Wafatnya membuat arsy bergetar. Meski badannya besar dan fisiknya tinggi, tetapi pengusung kerandanya merasakan ringan yang sangat. Siapakah beliau? Apakah yang menyebabkannya mengalami wafat dengan amat gemilang? Simak kisahnya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sa'ad bin Mu'adz berjuluk Abu Amr. Ia seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggang kuda dan pemberani. Ayahnya adalah Mu'adz bin An-Nu'man dan ibunya bernama Kabsyah bintu Rafi. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Sammak, bibi Usaid bin Hudayr. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdul Asyahal. Pada saat duta Islam, Mus'ab bin Umair berdakwah di Yathrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW saat tercengang. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya Usaid bin Hudain untuk menemui Mus'ab ketika itu bersama As'ad bin Zurarah, anak bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun sesampai di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua, lalu keduanya berkata, 'Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai.' Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurarah bin Mus'ab. Namun tak kala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak akan menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai. Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surah Az-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tak kala dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaklah engkau mandi, bersuci dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Mus'ab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Ia memungut tombaknya lalu kembali menuju Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Banu Abdul Asyahal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pimpinan kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami, dan orang yang paling kami percaya." Saat melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Belum sampai petang hari, tak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Asyahal melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW harus perang di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Khandaq, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka karena pernah Hibban bin Qais al-Arakah
Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraisy berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di Perang Khandaq, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang disepakati dan Rasulullah menyetujui. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraisyah." Sa'ad bersikap tegas, ia memutuskan hukumnya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit." Sesudah itu hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad ini telah berjuang di jalan-Mu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Saat ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucapkan salam, "Assalamu alaika ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah." Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kematian Sa'ad telah membuat arsy Allah terguncang." Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anha bahwasanya Nabi bersabda, "Tak kala jenazah Sa'ad bin Mu'adz di hadapan mereka, arsy-Nya Allah Zat Penyayang menjadi berguncang." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Pertama, memahami dari zahirnya hadis bahwa arsy bergetar karena senang menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam hal ini arsy termasuk jism, sesuatu yang membutuhkan tempat, yang mungkin bergerak atau diam. Kedua, yang dimaksud arsy terguncang yaitu malaikat yang menjaga arsy bergembira atas kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam fatwa Dar al-Ifta al-Mishriyah, dijelaskan bahwa sahabat Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan tempat yang mulia ini atas keberanian dalam menghadapi lawan saat Perang Khandaq. Ia terkena anak panah lawan sehingga ia menjadi pahlawan yang mati dalam peperangan. Ini sebagai bukti kecintaan kepada Nabi, walau nyawanya melayang demi membela kebenaran. Wallahu a'lam bissawab.